Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat KSM, jumpa lagi dalam kajian-kajian Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, tentunya kita sering berjalan-jalan menyaksikan keindahan alam semesta. Kadangkala yang kita saksikan itu adalah berupa gunung, pegunungan yang indah, yang penuh dengan pepohonan. Ada kalanya kita menyaksikan lautan dan menyaksikan berbagai jenis tanaman, pepohonan, dan berbagai macam ciptaan Allah yang maha indah. Ketika kita menyaksikan keindahan-keindahan itu, lalu kita membaca Al-Quran, kita dapati bahwasanya semua partikel alam semesta, tidak terkecuali, itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik makhluk yang bernyawa maupun makhluk yang tidak bernyawa. Diyakini bahwanya semua partikel itu memiliki kesadaran di levelnya masing-masing. Gunung memiliki kesadaran sehingga dia bertasbih kepada Allah SWT. Pepohonan dengan aneka ragamnya, mereka memiliki kesadaran pada levelnya tersendiri. Mereka bertasbih dan bersujud kepada Allah SWT. Marilah kita dengarkan ayat Quran yang menyatakan bahwasanya semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya tidak terkecuali sedang bertasbih kepada Allah SWT. Mari kita dengarkan. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Tusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ini kita dapatkan di surat Isra ayat 44 yang artinya tusabbih, fi'il mudhari daripada sabbah yusabbihu. Tusabbihu lahu samawati as-sab', bertasbih kepadanya, kepada Allah, as-samawati as-sab', langit yang 7. Karena langit memiliki beberapa lapis, memiliki 7 lapis. Kesemua 7 lapis daripada langit itu bertasbih kepada Allah SWT. Wal ardu, dan juga bumi. Wa man fihinna, dan siapapun yang ada di langit dan juga di bumi. Wa in min syai'in, dan tidaklah sesuatu itu illa yusabbihu bihamdi, kecuali bertasbih kepada Allah SWT dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahu, tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka itu. Innahu, sesungguhnya Allah, kana haliman, Allah sangat halim, sangat sabar, ghafura, dan sangat maha pengampun. Jadi dari ayat ini kita pahami bahwasanya semua maujud, semua eksistensi
baik itu yang bernyawa maupun tidak, itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekalipun orang kafir, di saat mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingkari Allah sebagai pencipta, tapi di saat itu juga mereka bertasbih. Jadi harus kita bedakan dalam maqam takwini atau dalam ranah takwini, dalam ranah penciptaannya. Orang kafir pun bertasbih kepada Allah SWT. Jantungnya bertasbih kepada Allah. Paru-parunya bertasbih kepada Allah SWT. Sel-sel otaknya bertasbih kepada Allah SWT. Tetapi di maqam syariat, di maqam taklif, di mana ini harus dibedakan dengan maqam penciptaan, mereka menolak untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang diberikan kesadaran yang tertinggi ketika dia tidak mau bersujud, maka orang yang semacam ini, kata Allah, itu layak untuk diberi hukuman dan diberi siksaan. Karena seluruh alam semesta seirama dan seragam bersujud dan bertasbih kepada Allah SWT. Tapi dijumpai sebagian manusia tidak mau bersujud kepada Allah SWT. Tidak ada kontradiksi antara makom tasyri' dan makom takwini. Di makom takwini semua partikel alam semesta bersujud. Tetapi di makom tasyri'i manusia yang diberi akal, begitu juga jin, ada yang enggan untuk bersujud. Tetapi secara takwini, secara penciptaan, tidak ada satupun yang tidak bertasbih dan yang tidak bersujud. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan oleh ayat Al-Quran. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Para sahabat KSM, sebagaimana telah kita sampaikan tadi bahwasanya seluruh partikel alam semesta itu bersujud, bertasbih dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan semua sesuatu yang ada di alam semesta ini memiliki kesadaran walaupun pada levelnya masing-masing. Pohon memiliki kesadaran, tumbuhan memiliki kesadaran, binatang ternak, semuanya itu memiliki kesadaran di levelnya masing-masing. Sehingga mereka bertasbih, bersujud, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdasarkan kesadaran yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada semuanya itu, maka kita tidaklah heran apabila nanti di hari kiamat tangan kita, kaki kita, kulit kita itu akan bersaksi terhadap amalan-amalan yang telah kita perbuat di dunia ini. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran, يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم bima kanu yaf'alun. Di hari itu akan bersaksi ke atas orang-orang kafir itu alsinatuhum, lisan-lisan mereka,
wa aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, atas apa saja yang telah mereka perbuat. Tidak ada yang aman di dunia ini daripada kesaksian. Apapun yang kita lakukan, maka sekitar kita, pepohonan yang ada di sekitar kita yang menyaksikan apa yang telah kita perbuat, itu kelak di hari kiamat mereka akan bersaksi, di mana kesaksian mereka akan merugikan kita karena mereka akan mengatakan apa yang sebenarnya. Artinya apa? Artinya kulit kita, kaki kita, tangan kita, saat kita hidup di dunia pun mereka memiliki kesadaran di levelnya tersendiri. Dan nantinya di akhirat, di hari kiamat, mereka akan bersaksi. Kalau kita melakukan kebaikan, mereka akan bersaksi bahwasanya kita atau si fulan telah melakukan kebaikan. Tetapi waliyadzubillah, apabila kita melakukan keburukan, apabila kita melakukan kemaksiatan, maka kesaksian-kesaksian itu akan datang juga dari mereka. Bahkan orang kafir itu berkata, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, dan mereka berkata kepada kulit mereka, kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita, katanya, kata orang-orang kafir. Apa jawabannya? Qalu antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Kulit-kulit mereka itu berkata, Allah lah yang telah menjadikan kita bisa berbicara. Sebagaimana Allah telah membuat segala sesuatu bisa yuntik, bisa berbicara. Alhasil, ikhwan wa akhwati sekalian, kewaspadaan itu perlu kita tingkatkan karena apa yang di sekitar kita yang mungkin kita asumsikan tidak memiliki kesadaran seperti tembok, kemudian pohon, apapun benda yang ada di sekeliling kita itu akan menjadi saksi buat kita nanti terhadap apa yang telah kita perbuat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di surat Yasin, di hari itu kami tutup afwahihim, kami kunci lisan-lisan mereka. Lisan-lisan mereka tidak lagi dapat berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tapi yang berbicara malah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka lakukan. Ikhwani wa akhwati sekalian, semoga saat kita telah berpindah dari alam yang fana, alam dunia yang fana, ke alam akhirat nanti, maka tangan kita, kaki kita, dan anggota tubuh kita akan bersaksi terhadap kebaikan kita, bukan bersaksi atas perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, semoga kita mendapatkan husnul khatimah dengan membawa keimanan dan membawa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kepada kaum mukminin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullah ala